Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ya, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ya, bagaimana suasana baru ini kita di apa nih pojokan masjid, masya Allah. Ya, alhamdulillah ini sepoi-sepoi ya juga tidak terlalu berawan dan tidak terlalu mendung, jadi pas ini. Ya udah. Rasanya memang enak ya. Ini termasuk ya alhamdulillah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya Allah. Udah 2 hari ini apa namanya terang. Oh ya, tidak hujan ya? Tidak hujan. Baik, Tat, ini apa namanya di era mas sekarang itu kan di media sosial itu apa ya, orang sedikit itu mengutarakan di media sosialnya. Iya, ya. Ini yang baru viral ini, Fajar Sad Boy. Ya. Dia itu kan masih bocah. Ya, ya, ya. Baru kira-kira kalau tidak salah itu kelas 5 SD lah kalau tidak salah itu. Putus sama pacarnya itu. Dia sebenarnya itu videonya itu dia itu awalnya nyanyi-nyanyi sama teman-temannya. Habis itu nyanyi-nyanyi, kamu kenapa gitu. Dia cerita kalau dia itu habis diputus pacarnya. Padahal kalau menurut Islam kan pacaran kan nggak boleh. Ya, ya. Tapi dia itu malah apa namanya nangis. Beberapa kemudian malah diangkat di TV Jadi nasional. viral ya? Viral. Viral karena pantunnya itu yang Iya, gimana sih? kelihatan bagus ini. Ya. Menarik pantunnya ya, menarik. memang kalau dalam istilah apa ya, pepatah itu tukholib, kamu selisihi nanti jadi masyhur. Sekarang tuh di negeri 62 plus itu ya memang segala sesuatu yang nyeleneh itu jadi gampang langsung viral, trending gitu ya, langsung gitu. trending. Itu biasa seperti itu, fenomena yang terjadi hari ini begitu. Kalau saya nggak salah sih tadi kurang lebih mungkin umurnya 15 tahun ya, atau mungkin pengalaman dia pacaran umur kelas 5 SD mungkin ya. Bisa Mungkin jadi itu, sekarang itu memang anak-anak zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kan SMP, SMA lah gitu, mungkin baru mulai berani pacaran. Hari ini ya anak SD pun sudah pada jamak berpacaran ya. Panggilannya sudah mama papa gitu, papa, baru ayang. 1 bulan udah di anniversary gitu ya. Terus ada juga bilangnya Abi Umi, Tat. Ya, Gimana itu? jadi kayak Islami gitu Iya, ya. Islami. Jadi pacaran kayak biar lebih Islami pakai panggilannya Abi Umi. Abi Umi. Ya. Sebenarnya dalam Islam itu boleh pacaran. Boy, beneran? Iya. Boleh? Cuman setelah nikah. Oh, setelah Gitu. nikah. Nah, itu nikmatnya pacaran setelah nikah Nah, itu. itu. Jadi ketika sudah berkomitmen itu nanti kekurangan dan kelebihan seseorang itu kita bisa memaklumi. Bagaimanapun tuh kita mau pacaran bersekian tahun, ya pasti namanya kekurangan kelebihan itu pasti ada. Hal-hal yang menjengkelkan pada diri seseorang itu pasti ada. Sehingga kalau orang alasannya kan pacaran tuh untuk kenalan supaya tahu karakter masing-masing dan lain sebagainya, itu kadang malah setelah tahu akhirnya ya yang sudah pacaran bertahun-tahun pun kemudian dilanjutkan ke jenjang pernikahan, akhirnya ya kayak biasa berakhir ya? dengan Ya, kadang penceraian juga. Perceraian banyak saat itu. Iya, terjadi begitu. Jadi sebenarnya kalau dalam pacaran sebelum Islam, menikah, memang tidak ada. Yang ada ta'aruf. Ta'aruf pun sekarang ada yang ta'aruf itu ya sekarang dibawa kepada pengertian pacaran itu seakan-akan ta'aruf gitu. Padahal ta'aruf dalam Islam dengan ta'aruf pacaran itu beda gitu. Ta'aruf online ada nggak? Iya. Iya kan? Ya termasuk itu kadang-kadang terus itu. dianggap seakan-akan Islami karena pakai bahasa ta'aruf, bahasa Abi Umi tadi itu Umi. ya. Ya ini sebenarnya ya ada penyalah artian dari istilah-istilah Islam ya. Terus ini kan dari kita memetik pelajaran dari Fajar Sad Boy ini ya.
galau-galau terus. Kalau kita sebagai pemuda Islam itu kan Ya. apakah boleh untuk galau? Ya, ya galau itu sebenarnya tidak hanya anak muda, orang tua pun kadang galau juga dan sebagainya. Sebenarnya itu sah-sah saja. Tapi kalau saya sih melihat kepada sisi mentalitas ya. Jadi, oh iya kan orang beda-beda ya. Hari ini mentalitas anak-anak muda kita ini begitu cengeng gitu ya. Cengeng. Jadi ya Sebabnya kadang ya karena jatuh cinta terus putus itu sudah ya kayak gitu menangis, kecewa, sedih gitu ya. Parah ya. Ya. Bahkan ya seakan-akan dunia ini sudah dia udah nggak siap lagi untuk hidup di dunia ini. Kan banyak cerita-cerita atau berita-berita ya, bukan cerita, berita-berita orang gantung diri karena putus cinta ya. Dan itu umurnya masih labil karena dia masih muda, dia pacaran SMP SMA, belum punya banyak apa mental yang kuat, belum yang itu belum usianya yang bukan seharusnya belum dia lakukan gitu. Nah, karena dia menerima suatu hal yang seperti itu dia tidak kuat mentalnya sehingga melakukan seperti bunuh diri ya, kemudian sampai bunuh stres diri, ya, dan lain sebagainya ya. Ini sungguh jauh berbeda dengan mungkin ya kita bandingkan dengan kalau pemuda Islam tuh tidak begitu. Tidak begitu ya? Iya, pemuda Islam tuh dia gimana mengatasinya itu gimana? Apalagi 2023 ini kan harusnya tambah bangkit bukan tambah galau ini. Waduh. Pemuda Islam itu harusnya dia disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya terutama adalah mencari ilmu, bekal untuk ilmu. Kalau dalam perkataan Umar bin Khattab itu ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian ya sebelum kalian itu menjadi pemimpin gitu. Sebelum kalian akan menerima tugas-tugas yang lebih berat, ya kan, entah itu pemimpin dalam perusahaan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hal apa saja. Jadi belajar itu penting ya, entah baik itu ilmu yang berkaitan dengan agama terutama, yang kedua ilmu berkaitan dengan mengatur dunia itu ya, termasuk dalam hal percintaan, dalam hal yang lain-lain. Karena ya anak-anak semacam Fajar Setboy ini karena dia masih muda, masih labil, karakternya masih belum kuat, sehingga ketika dia menerima suatu hal yang seharusnya dia tidak terima itu tidak kuat. Tidak kuat. Nah, akhirnya ya begitu tadi. Ya. Dikit-dikit nangis, buat lagu viral lagi. Ya, gitu. Dan biasanya ya itu tadi itu lebih disukai oleh masyarakat kita dibanding mungkin prestasi anak-anak muda yang punya prestasi yang atau bakat yang luar biasa gitu ya. Ya punya kecerdasan atau kemampuan dalam mungkin seperti anak yang hafid Quran masih belia gitu, umur 10 tahun 15 tahun udah hafid Quran itu enggak ada viralnya mana. Iya, enggak ada viral ya, walaupun sekarang ada misalnya kayak lomba-lomba tahfidz Quran dan sebagainya. Tapi kan itu tetap beda ininya apa? Porsinya itu lebih banyak ya. Jadi diisi tentang seperti Fajar dan yang semacamnya itu. Apalagi kalau kita kembali ke masa-masa kejayaan Islam dulu ya, para sahabat itu, anak-anak muda umur-umur Fajar gini ini sudah matang betul karakternya itu. Jadi misalnya seperti dalam medan perang ya, pembunuh Abu Jahal itu pemuda, 2 orang pemuda. Namanya Muawid bin Afra, umurnya 16 tahun. Kemudian Mu'ad bin Amru itu umurnya 15 tahun. SMP itu dia, ya, iya itu masih SMP, tapi dia sudah mahir dalam menggunakan pedang, tombak, panah dan sebagainya. Udah jadi tentara. Hari ini tentara lulus SMA aja baru daftar tentara kan? Iya. Ya. Untuk dia jadi ahli sebagai tentara masih butuh berapa tahun lagi. Jadi ini jomplang tuh jauh gitu. Jadi harusnya kita
anak-anak muda kita ini umur-umur segitu tuh udah punya karakter yang kuat, punya mentalitas yang kuat gitu ya. Nah, kemudian seperti misalnya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu umur 18 tahun sudah jadi jenderal, pimpin pasukan. Para sahabat-sahabat senior, ya kan? Nah, Al-Fatih itu umur 21 sudah menjadi khalifah, sudah menjadi menaklukkan Konstantinopel. Kemudian ada bahkan yang adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, namanya Umair bin Sa'ad bin Abi Waqqas, Umair bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Itu masih kecil, sehingga dia sembunyi-sembunyi tuh kalau ada para perang itu sembunyi-sembunyi supaya dia tidak ditolak gitu. Tapi ya ketahuan juga. Tapi karena dia merengek-rengek terus untuk bisa perang. Akhirnya diizinkan dulu Rasulullah, ya udah diizinkan, kamu ikut perang aja enggak apa-apa. Terus malah dikasih pedang oleh Rasulullah. Lah pedangnya itu saking gedenya karena tubuhnya dia masih kecil, pedangnya besar, dia diikatkan tuh di tangannya supaya nggak jatuh. Oh, gitu ya. Iya, ini zaman-zaman dulu umur-umur segitu tuh udah siap perang. Hari ini memang ada ya. Hari ini memang mereka itu umur-umur segitu banyak yang berani perang, tapi perangnya yang negatif, tawuran gitu ya, antar sekolah dan lain sebagainya. Ya, karena ada yang punya mental, jadi yang punya mental kuat tapi salah penyaluran. Gitu. Ada yang mentalnya nggak kuat ya seperti Fajar Set Boy ini. Waduh. Jadi ini yang kalau yang punya mental kuat ini harus kita arahkan pada yang baik, ya kan? Kalau yang mental begini ini harus kita arahkan untuk supaya dia itu ya meninggalkan hal-hal yang berbau-bau percintaan, karena belum umurnya. Oke, kalau ini itu kan belum umur ya. Kalau ini saya tanyanya yang sudah berumur, untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Di perkembangan zaman ini kan banyak sekali daripada aku pacaran mending langsung nikah ya gitu. Ini kita nggak tahu, saya nggak tahu cewek itu dan cewek itu nggak tahu saya. Bagaimana pemahamannya nanti kalau kita sudah akad? Oh gitu ya. Kan nggak tahu karakter saya. Dia juga, wah baru kita ketemu, lu kayak gitu dong. Naruh handuk aja di kasur, nggak di tempatnya. Terus kalau yang istilahnya pengenalan karakter dan sebagainya ya. Sering chattingan sama temennya gitu. Gimana tuh? Ya tentu kita itu bukan, walaupun kita tanpa pacaran ya, tapi bukan kemudian kita sembarangan asal pokoknya senang sama ada perempuan yang kita ini terus kita lamar gitu, enggak juga. Artinya ya tadi itu ada proses ta'aruf. Ya. Ta'aruf itu pengenalan karakter masing-masing, kemudian sifat-sifatnya, bahkan termasuk ta'aruf di sini adalah menyampaikan mungkin kalau ada aib atau cacat atau apa yang itu supaya kita tidak membeli kucing dalam karung. Gitu. Gimana tuh? Maka disebut dengan akad kan. Nikah itu akad ya, seperti akad jual beli sama. Artinya kita harus memeriksa dulu, harus mengetahui dulu apa yang menjadi nanti pendamping kita. Sebagai istilahnya jual beli kan ada jual beli. Kali ini kan akadnya pakai mahar. Gitu. Sehingga supaya tidak terjadi kekecewaan. Ya, membeli kucing dalam karung itu kan enggak tahu kita karakter dia seperti apa, atau mungkin ada cacatnya karena apa, kan ketutupan nggak tahu dalamnya. Nah itu dengan cara apa? Ta'aruf. Tapi ta'aruf ini harus apa? Harus didampingi dengan mahramnya. Ada mahramnya. Wali ya? Wali atau mahram. Jadi saudaranya, kakaknya, bapaknya atau temannya gitu. Jadi tidak kemudian ta'aruf itu berduaan gitu, meskipun tidak bersentuhan, meskipun kita jaga jarak gitu, meskipun kita ya tidak mungkin tidak pegangan dan sebagainya, tetap itu termasuk yang tidak diperbolehkan, karena itu khulwat berduaan dengan
wanita yang bukan mahramnya itu termasuk dosa. Yang ketiganya adalah setan. Biasanya begitu. Ya. Kalau ketiganya temennya, nah itu setan namanya. Enggak, maksudnya enggak begitu. Ya. Maksudnya harus ada mahramnya supaya tidak ada setannya gitu. Dia harus dijaga adab-adabnya gitu. Biar hubungan ini terjaga terus ya. Iya, jadi harus ada kejujuran dari awal. Kejujuran dan itu boleh kalau kita misalnya ternyata kok pas setelah pernikahan ada suatu hal yang itu cacat atau aib atau apa yang tidak disampaikan, itu kita boleh membatalkan. Oh gitu. Nah, iya boleh, karena memang kita untuk saling terbuka, saling jujur. Gitu. Nah, kecuali mungkin dalam hal tertentu ada tujuan, ada hal yang harus memang hajat untuk dilakukan seperti itu. Begitu. Jadi ta'arufnya itu ta'aruf yang disertai dengan adab-adab dan aturan-aturan yang Islami. Sesuai Rasulullah ya. Ikatan di luar pernikahan itu ikatan yang lemah. Oh gitu. Ya. Walaupun dia itu sering jalan terus itu. Walaupun mungkin kelihatan serasi, kelihatan romantis, itu ikatan yang lemah. Ya, makanya kalau dalam Islam ikatan pernikahan itu sebenarnya dengan mitsaqan ghalidha. Apa itu? Mitsaqan ghalidha itu ikatan yang kuat. Oh, ikatan yang kuat. Iya, sehingga ketika terjadi hal yang tidak dia sukai, itu tidak kita kemudian begitu mudahnya kita meninggalkannya gitu loh. Hal yang nggak cocok itu kemudian kita langsung ya wis kita putus gitu, nggak bisa karena kita sudah terikat dengan apa pernikahan tadi ya. Kalau belum nanti hal-hal yang sepele gitu nanti ada perbedaan, pisah pisah lagi apalagi kalau itu disertai dengan sentuhan, disertai dengan yang lain itu kan seperti barang bergilir itu ya, piala bergilir itu ya. Coba kita menikah dengan orang yang belum pernah dipegang oleh seorang pun kecuali mahramnya. Dan itu kalau mahram kan tidak mungkin ada niat-niatan yang lain ya. Iya. Dibandingkan dengan perempuan yang sering dipegang-pegang oleh orang, mungkin bukan hanya pegangan, ya dengan ciuman, dengan yang lain-lain yang lebih parah daripada itu. Kan lebih pilih mana kita? Tentu ya pilih yang belum gitu. Iya. Jadi itu makanya saya wasiatkan kepada perempuan-perempuan ya supaya untuk ya menjaga harga dirinya. Betul. Harga diri perempuan itu mahal. Makanya saya dengarkan stand up comedy. Suka juga Ustaz? Ya kadang-kadang. Yang kelihatannya bagus dan bermanfaat ya saya ambil manfaatnya, kan ambil manfaat dari mana aja bagus. Oh iya, bisa ya. Jadi dia bilang begini, dia stand up begini, saya tuh kalau datang ke pelacuran tawar, saya tawar berapa? Kamu berapa? 300.000. Wah enggak, saya bayar 1 miliar. Udah 1 miliar. Mau nggak kamu? Yeah. Oh iya mau. Ya udah, setelah itu dia kasih duitnya udah pergi. Loh kok sudah gitu aja? Ya. Iya, saya cuma ngasih tahu kamu bahwa kamu tuh seharusnya harganya lebih daripada 1 miliar. Oh gitu. Iya no. Iya. Iya. Bener. Ya, lebih daripada itu. Jadi jangan supaya nggak di Jadi kan kamu masa cuma 300.000 di apa-apain di murah sekali kan? Walaupun 1 juta, 25 juta, 100 juta enggak ada kecil tuh dibanding harga dirinya gitu. Jadi ini komedi tapi ya bagus ini. Jadi mestinya ini kita agak kasih pelajaran ya. Iya. Bahwa saya hanya ngasih tahu kepada kamu bahwa kamu tuh harganya seharusnya lebih daripada itu dan saya tidak akan menyentuhnya. Terus untuk cowok biar kuat terus itu loh. Ya untuk cowok sibukkanlah dengan hal-hal yang positif. Oh iya, positif. Ya. Ini karena kita kan kuliah itu. Kuliah semester tua kita itu pengennya itu
kayak bahasa zaman sekarang itu support system toh. Oh gitu. Kita harus pengen nyepeknya itu nggak komit nggak apa, yang penting support system. Waktu saya ngerjain skripsi itu atau ngerjain apalah nyemangatin. Ya, gitu. Ada penyemangat. Oh iya, kan orang tua mesti apa namanya otomatis. Ya. Kan dari orang lain ini kan. Oh gitu. Gitu. Jadi perempuan gitu ya. Kalau gitu ya nikah gitu. Wah, nikah. Ya, nikah itu nanti Salah menjadi satu motivasi. Jalan ya. keluarnya nikah. Nikah itu motivasi yang paling bagus untuk segera menyelesaikan kuliah. Masa gitu? Iya, nanti karena kita kalau sudah nikah, kita punya tanggung jawab. Punya orang yang harus saya nafkahi. Sehingga Pak, dia harus segera menyelesaikan kuliah, segera mencari pekerjaan, sehingga dapat begitu. Ada tanggung jawab. Biasanya karena orang itu kalau dikasih tanggung jawab punya tantangan. Iya. Apalagi lah cowok ya. Iya, tapi kalau pacaran bukan tanggung jawab, nggak ada komitmen, nggak ada tadi itu komitmennya lemah. Walaupun kata orang itu aku ini komitmen sama dia itu berarti lemah itu. Nanti kalau ada yang lebih cantik, lebih bagus, lebih mungkin sesuai dengan anunya dia ya, stylenya dia, mungkin sama-sama suka canda atau sama-sama workaholic gitu, atau sama-sama apa, kan kadang-kadang ada yang ada kesesuaian itu ya. Ada itu. Akhirnya yang lain ditinggalkan. Mudah aja dia tinggalkan. Dan itu terjadi ya, seperti kasus-kasus hari ini. Banyak itu di wilayah kampus saya itu kayak gitu. Gitulah. Ya kan? Iya. Karena itu tadi katanya lemah. Kalau orang nikah katanya kuat. Kuat. Sehingga ya itu salah satu motivasi supaya kita bekerja. Dulu kita kalau nggak kerja itu mau nggak nikah ya, mau ngapa-ngapain saya sendirian ya, gampang mau mandi sesuka kita, bangun sesuka kita, apa sesuka kita. Kalau sudah nikah kan kita ada orang lain, ada yang kita harus nyiapkan ini, nyiapkan itu, ada belajar tanggung jawab. Apakah itu nggak tambah repot? Tapi walaupun repot asik gitu. Wih, sini asik. Oke. Gitu. Ya, kayak kita punya anak itu ya repot memang, tapi asik, menghibur. Ya, pulang kerja, ya, tegang-tegangnya di kantor, pulang. Ya, begitu. Wah, ini. Berarti intinya itu kita kalau sebagai cowok itu ya banyak-banyak punya kegiatan yang positif. Punya kegiatan yang positif ya. Kayak belajar, kajian. Kalau ya kuliah ya menuntaskan kuliah, kalau perlu ya kerja. Ya hal-hal yang bermanfaat, berkarya lah. Berkarya, betul. Hal yang baik kan, sebaik-baik manusia itu anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi manusia. Kita berharap itu anak-anak muda hari ini tuh punya apa namanya, visi, punya ini yang dia bisa berkarya dan memberi manfaat yang banyak bagi manusia. Iya. Itu yang paling bagus. Nah itu apa namanya buat teman-teman semuanya yang di sana itu harusnya kita sebagai cowok ya, ini cowok ini, saya kan juga cowok, harus banyak berkarya ya, terus kegiatan ya, pengajian, ikut pengajian. Pengajian itu wajib banget, pengajian itu wajib ya, pengajian, cari ilmu itu kan wajib. Di YouTube juga banyak kan ustadz-ustadz yang sudah top-top, apalagi di channel kita ini Syariah Podcast harus apa namanya dituruti terus gitu ya, satu promosi. Baik, gitu. Wah ini ya teman-teman, apa namanya, siang ini tak terduga ya kita bahasnya tentang percintaan. Iya, dan kita pertemuannya juga tidak terduga juga. Iya, tidak terduga juga. Ini sutradaranya pintar ini. Baik, siap. Ustadz Ziad, alhamdulillah saya berterima kasih sekali apa namanya, mendapatkan motivasi dan langsung biar apa ini kita sebagai pemuda itu semangat untuk kuliahnya, kerjanya, biar mengalahkan yang melemahkan ini tadi. Ya cewek. Ya berarti bukan cewek yang untuk cewek itu melemahkan, tidak. Ya karena hawa nafsu. Ini demikian dari saya.